Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad Abil Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih anta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyad nahdatal watan fil alamin bihaqq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Qala sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a fa asbaghal wudu' summa mata ila salat maktubah fasallaha ma'al iman ghufira lahu dzanbuhu. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Adik-adik santri tulab dan talibat hafizakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekian banyak nikmat yang kita diberikan, terutama nikmat iman dan Islam. Bil khusus nikmat yaitu nikmat menuntut ilmu. Saya yaitu Muhammad Azami dari Pondok Pesantren, pengasuh Pondok Pesantren Barakatul Walidain Rarangan Pijot, beserta seluruh santri Pondok Pesantren Barakatul Walidain. Kita akan membahas kitab yaitu Khasaisul Ummatil Muhammadiyah, yaitu kemuliaan khusus, fadilah kemuliaan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana yang penulisnya ini adalah guru dari guru-guru kita, yaitu Profesor Sayyid Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, seorang ulama yang terkenal, seorang ulama yang sudah juga berziarah kepada Maulana Syekh Pengguru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yaitu pendiri daripada Nahdlatul Watan. Sehingga dalam kitab ini banyak sekali mencantumkan kemuliaan-kemuliaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan kita sebagai umat Rasul ini, dari sebelum kita tidur kita sudah berdoa, doa tidur. Ketika kita bangun pun juga kita sudah berdoa, doa bangun tidur. Berjalan kita berdoa, kemudian terus sehingga kemuliaan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yaitu setiap perjalanan hidup kita ini, keseharian kita ini dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuktikan diri kita, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah ini dicantumkan di sini, sebelum kita nanti akan membahas banyak tentang kemuliaan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di halaman 211 dicantumkan di situ, An Ali radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala addibu auladakum ala thalathi khisal. Ajarilah anak-anak kalian, anak keturunan kalian, itu ada 3 persoalan yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Pertama, hubbu nabiyyukum, inilah yaitu keistimewaan kita sebagai umat Rasulullah adalah pertama, yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita cinta kepada Rasulullah, maka Allah pun akan mencintai kita. Kemudian wahubu ahli baitihi, yaitu mencintai ahlu bait, yaitu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak putra-putri beliau, istri-istri beliau atau ummahatul mukminin, sahabat-sahabat beliau. Kita wajib mencintainya, terutama zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal sekarang namanya Habib, Habaib, Sayyid, Sarifah. Ini merupakan yang wajib kita muliakan
keturunan-keturunan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita mencintainya. Kemudian disebutkan yang ketiga, yaitu wajib kita ajarkan kepada anak-anak kita, wajib kita miliki rasa cinta kepada Rasul, cinta kepada keluarga Rasul. Nah, yang ketiga inilah yang sekarang kalian tuntut di pondok pesantren. Ini adalah yaitu qiraatil Quran, yaitu membaca Al-Quran. Inilah kemuliaan kita. Kemuliaan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga bagaimana Al-Quran ini yaitu juga nanti akan menjadi syafaat, menjadi bantuan pada hari kiamat, yaitu syafaat bagi kita yang membacanya. Adik-adik hafizakumullah, Al-Quran inilah yang wajib tertanam dalam pribadi kita sebagai santri maupun sebagai umat Rasulullah SAW. Ketika kita sudah cinta kepada Al-Quran, maka kita pun mencintai Allah dan kita pun mencintai Rasulullah. Ketika kita sudah cinta kepada Al-Quran, maka kita pun dicintai oleh Allah dan kita dicintai pun oleh Rasulullah SAW. Dan di dalam kitab ini pun banyak di situ dibahas bagaimana keutamaan kita dalam menjalankan kegiatan-kegiatan ibadah seperti sholat 5 waktu, sholat berjamaah, kemudian fadilah azan, fadilah wudu. Berikutnya juga banyak sekali, diantaranya juga fadilah kita menjalankan yaitu ibadah haji. Pada saat ini jamaah-jamaah haji kita sedang menjalankan rutinitas ibadah haji di kota Mekah Al-Mukarramah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-hajju yashfa'u fi 400 min ahli baitihi, yaitu orang-orang yang satu keluarganya berangkat haji untuk melaksanakan ibadah haji, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat, memberikan ampunan kepada keluarganya di 400 min ahli baitihi, 400 keluarganya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah kemuliaan kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir lil haji wal umrah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa umatku yang melaksanakan ibadah haji, wa ghfir liman istaghfara lahul hajj, dan juga ampunilah dosa-dosa umatku yang dimintakan ampun oleh umatku, hambaku yang melaksanakan ibadah umrah, haji dan umrah. Itulah keistimewaan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali yang insyaallah ke depan kita akan bahas tentang bagaimana kemuliaan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada pada umat-umat Rasulullah, yang tidak ada pada umat-umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dicantumkan fadilah azan wa syaraful muazzin, yaitu fadilah azan dan kemuliaan orang-orang muazzin. Kemudian fadul ijabatul muazzin, bagaimana kita kemuliaan kita, fadilah kita menjawab azan ketika kita berdoa, Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah sampai terakhir, maka wajabat syafa'at yaumil qiyamah. Maka ketika kita berdoa seperti itu, maka Rasulullah menjanjikan kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Ada juga yaitu binaul masjid, yaitu orang-orang yang mendirikan masjid. Kemudian fadailus shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan salat. Banyak sekali di sini akan dibahas bagaimana kemuliaan-kemuliaan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada pada umat-umat lain. Kita bersyukur sebagai umat Rasulullah yang Rasulullah pun detik-detik detik-detik wafat beliau mengatakan kepada ummati. Itulah kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
nanti untuk ke depan pembahasan tentang kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah ini bisa kita baca, kita amalkan. Karena ketika kita membaca Al-Quran, ada 5M yang harus kita punya. Yang pertama memiliki Al-Quran, kemudian membaca Al-Quran, kemudian apa? Yang ketiga yaitu menghafal Al-Quran, kemudian meneliti Al-Quran, yang kemudian yang kelima adalah yaitu mengamalkan Al-Quran. Inilah tahapan-tahapan kita ketika kita menjadi umat Rasulullah, untuk terus kita mencintai Rasulullah, mencintai zuriat Rasulullah, sehingga kita nanti bersama para Rasul, menjadi bersama keluarga-keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, kuat iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan ilmu yang barokah, dan keluarga orang tua kita diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, rezeki yang luas dan halal, dan kita berharap mati dalam iman dan Islam. Husnul khatimah bisirril Fatihah. Demikian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.